inspiratif. Untuk mempelancar kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana sampai saat ini kita Bapak Ibu ini masuk di angkatan ke-10, dan tentunya Bapak Ibu Sumari ini sangat bermanfaat untuk melihat dan kita dengarkan dan kita ambil maknanya yang bagus untuk bisa diterapkan calon guru penggerak, dan insya Allah nanti di tanggal atau bulan tertentu yang sudah ditetapkan calonnya suka menambah guru-guru penggerak yang sudah ada. Oh boleh, next Pak. Baik, untuk capaian umum di modul 1.4 ini yang pertama adalah saya nggak kelihatan. Bulela, bujuk rayuan gombalin Bu Amel. Sampai Bu Amel ini membuka ini isi dari benda di dalam tangannya ini yang sangat berharga ini supaya dibuka sama Bu Amel. Silakan gombalin Bu Amel dulu. Kalau yang bujuk rayuan boleh. Ternyata di BTG juga nggak mempan. Jadi Bu Amel mempertahankan apa yang dimilikinya. Buka tidak bisa diketahui oleh Bu Lela. Sebenarnya yuk, ya. yuk, ya kan memaksa, kalau mengancam. Itu bagian biasa. Yang pertama itu adalah ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Agama Kristen tentunya ada penyesuaian dalam peringkat agamanya ya. Yang Islam ya peringkat agama Islam, yang Kristen dengan agama Kristennya. Demikian juga dengan budaya, misalnya orang Jawa punya keyakinan, oh kalau hari-hari tertentu Indonesia adalah negara multikultur, di mana di sana terdapat beragam agama, budaya, suku, ras, dan lain-lainnya. Semuanya itu juga berpulang dari keluarga. Dan kita sebagai guru tidak bisa memaksakan keyakinan kita, pemahaman kita, kehendak kita agar anak itu mau melakukan apa yang kita inginkan di luar dari pendidikan yang sesuai ada di sekolah ya. Maksudnya misalnya si anak ini punya keyakinan bahwa agamanya itu adalah yang paling benar, dan kita berbeda, dan kita tidak bisa memaksakan supaya anak itu seagama dengan kita atau satu keyakinan dengan kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi si anak. Maksudnya kita tidak bisa menyeragamkan semua pemahaman keyakinan. Jadi seperti di sekolah ini ada agama Islam, ada agama Kristen, tentunya ada penyesuaian dalam peringkat agamanya ya. Yang Islam yang dengan agama Islam, yang Kristen dengan agama Kristennya. Demikian juga dengan budaya, misalnya orang Jawa punya keyakinan, oh kalau hari-hari tertentu melakukan ini, melakukan itu. Nah kalau yang orang Sunda lain lagi. Nah itu yang tidak bisa kita sentuh sama sekali. Jadi mungkin kebiasaan atau keyakinan yang mereka sudah punyai dari rumah mungkin ya Bu ya, itu tidak bisa kita kontrol lagi Bu sebenarnya di sekolah. Baik, terima kasih Bu Zaki. Beri tepuk tangan teman-teman. Baik, untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan itu merupakan salah satu bentuk kontrol. Jadi penguatan positif atau bujukan. Ini bagaimana, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bu Amel yang untuk poin kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Silakan Bu Amel.
Iya, silakan Kak Mel. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, padahal harusnya siswa itu punya tadi keyakinan, keinginan, kontrol atas dirinya sendiri. Jadi kalaupun dia dapat bujukan atau dapat pujian dari orang lain, bisa jadi bukan malah menguatkan, justru bisa jadi juga melemahkan. Karena nanti pada akhirnya dia ketika tidak dipuji, ketika tidak dibujuk, kok ada yang beda ya rasanya. Ketika tidak mendapat imbalan, ketika tidak dapat penghargaan, kok dia tidak semangat lagi ya belajarnya. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Baik, jadi anak-anak itu jadinya menunggu ya Pak Mel, menunggu, wah ini mana ya Bu Hendrina kok gak puji saya ya, dipuji dulu gitu ya Pak Mel ya. Kok nggak dikasih ya seperti itu, jadi menunggu, jadi ada dia minta balasan seperti itu. Kalau udah dipuji baru dia mau melakukan. Baik, untuk yang ketiga, ilusi. Bentar saya nyeracin dulu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi yang ketiga ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana nih? Ada komentar? Bu Lela? Poin 3 Bu Lela mungkin ada komentar. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terima kasih Bu. Ya. Teori kontrol ini ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu mungkin bisa diklasifikasikan lagi apakah kritik ini membangun atau tidak. Gitu ya. Ketika seseorang itu mendapatkan kritik yang membangun dan mungkin di awalnya juga disampaikan secara baik, gitu kan? Ada berbagai cara mengkritik orang, disampaikan di depan orang banyak atau dengan memanggil salah satu. Oh iya. Karena ketika kita mengkritik di depan orang banyak itu bukan kritik, itu namanya menjatuhkan. Dan apakah kritik ini membangun atau tidak? Jadi ketika kritik itu membangun dan disampaikan secara personal, itu tentu akan menguatkan karakter. Dan juga kembali kepada karakter orang tersebut, apakah dia mau menerima kritikan tersebut atau tidak. Iya. Terima kasih Bu Lela. Jadi kita sebenarnya boleh ya mengkritik anak atau bahkan mengkritik teman kita, mungkin teman sejawat kita, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya seperti itu. Kadang-kadang kritikan juga kalau menyampaikannya salah, jadinya orangnya jadi tersinggung, malu, bahkan sampai marah. Lapor itu cenderung dekat dengan marah sih. Baik. Terima kasih Bu Lela. Untuk yang ketiga, teori kontrol yang ketiga itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi bagaimana ini? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kayak seperti kita ini kan sudah orang tua. Berarti kita memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Bapak Ibu komentarnya? Pak Wahid sebagai orang dewasa, Pak Wahid. Kita memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana komentarnya Pak Wahid? Ya, jadi ini yang mindset seperti ini karena kita sendiri sebagai orang dewasa bahwa kita memiliki otoritas ya. Jadi bahwa yang junior itu harus ikut yang senior atau anak-anak itu harus ikut orang dewasa. Memang kadang-kala memang ya seperti itu, tapi tidak selamanya seperti itu baik. Contohnya apa? Contohnya kaitannya kita sebagai guru kadang
kita memaksakan kehendak, tidak memahami apa yang menjadi kehendak dari murid. Atau kebutuhan Dan sehingga apa yang kita lakukan itu ya sebuah istilahnya perintah, tapi sifatnya kalau kamu tidak kerjakan ya sudah kamu akan dapat hukuman, tetapi tidak mencari bagaimana karakter siswa itu yang mereka hendaki. Nah itu kadang kita juga manusiawi lah ya. Jadi sebenarnya kita juga mengakui ya, kita sebagai orang dewasa kadang-kadang kita memaksa siswa seperti itu. Tapi anak kita jauh lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Wahid. Untuk selanjutnya Pak, nah, untuk materi selanjutnya itu adalah apa itu disiplin. Silakan. Positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin positif, semua perilaku memiliki tujuan. Disiplin positif, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin dari paparan slide ini, disiplin positif bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Bisa ada yang bisa membantu saya ini kesimpulan dari disiplin positif? Mungkin bisa justru bisa jadi juga melemahkan, karena nanti pada akhirnya dia ketika tidak dipuji, ketika tidak dibujuk, kok ada yang beda ya rasanya. Ketika tidak mendapat imbalan, ketika tidak dapat penghargaan, kok dia tidak semangat lagi ya belajarnya. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. baik, jadi Cara mengkritik orang disampaikan di depan orang banyak atau dengan memanggil salah satu. Oh iya. Karena ketika kita mengkritik di depan orang banyak itu bukan kritik, itu namanya menjatuhkan. Dan apakah kritik ini membangun atau tidak? Jadi ketika kritik itu membangun dan disampaikan secara personal, itu tentu akan menguatkan karakter. Dan juga kembali pada karakter orang tersebut, apakah dia mau menerima kritikan tersebut atau tidak. Iya, terima kasih. Kita memaksakan kehendak, tidak memahami apa yang menjadi kehendak dari murid. Atau kebutuhan Sehingga apa yang kita lakukan itu ya sebuah istilahnya perintah, tapi sifatnya kalau kamu tidak kerjakan ya sudah akan dapat hukuman, tetapi tidak mencari bagaimana karakter siswa itu yang mereka hendaki. Nah itu kadang kita juga manusiawi lah ya. Jadi sebenarnya kita jauh lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Wahid. Jadi kita pasti terlalu menyempitkan disiplin itu hanya sebatas disiplin mengikuti aturan, disiplin itu tepat waktu, disiplin itu mentaati apa yang sudah disepakati. Tapi ada hal yang terpenting bahwa disiplin itu artinya disiplin itu dia benar-benar memahami apa yang sebenarnya menjadi keunggulannya dia. Nah ini yang seringkali kita nggak bisa dan kita belum menemukan, kita kurang menggali sebenarnya anak-anak itu punya disiplinnya masing-masing. Dan balik lagi seperti yang kata Bu Zani di awal, ini balik lagi ke rumah gitu kan. Bagaimana penanaman dia mengenai disiplin itu, bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya, dan mau kita ajak, bujuk, rayu, kalau kontrol dirinya itu sudah, ya udah saya seperti ini. Mau dibolak-balik, mau dijungkir balik, bahkan mau menggunakan ancaman dan menggunakan kekerasan pun pasti tidak akan pernah berubah. Dan ini perlu balik lagi, yang perlu adalah dibuka pemahamannya, gitu kan? Dibuka pemahamannya sebenarnya ada kira-kira apa sih kalau kita memberikan ada konsekuensi, kemudian ada benefit, gitu kan? Benefit and consequences, apa yang bisa dia dapatkan, apa keuntungan yang bisa didapatkan jikalau dia melakukan disiplin positifnya, dan apa yang dia mendapatkan konsekuensinya kalau dia tidak melakukan disiplin positifnya. Yang
ada dalam diri kita. Kita menghargai karakter diri kita dan kita selalu ingin berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Penghargaan berbentuk barang. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kata saya sih bisa kita pakai, bisa juga tidak bisa pakai. Tergantung dari situasi atau kondisi. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang restitusi. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi ini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi masalah pada siswa, gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Bu. Oke, baik Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya itu menstabilkan identitas. Nah, gimana menstabilkan identitas ini Bapak Ibu? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul ya Bapak Ibu, termasuk kita kadang suka berbuat kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, kemudian ini untuk menstabilkan identitasnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita saling berkomunikasi dengan siswa. Nah, menstabilkan identitas pada dirinya, ya. Jadi apa yang diperbuat, kemudian ya apa yang diperbuat oleh siswanya atau kesalahannya. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah ini kita akan menanyakan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh peserta didik kita atau siswa. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan ini kita akan melakukan atau menanyakan keyakinan. Kalau misalkan di kelas, itu keyakinan kelas yang sudah diperbuat, yang sudah diyakini di kelas itu. Nah, jadi kita akan menanyakan keyakinan apa yang sudah diperbuat dan bagaimana yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk segitiga restitusinya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tindakan-tindakannya Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, nanti kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah video yang sudah dilakukan, kita akan tonton sebentar. Ini video ini menggambarkan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Halo Eva, apa kabar? Baik-baik saja ya? Ya, kalau dari segi kondisi fisik sih saya baik-baik aja Bu. Cuma untuk pagi ini ada satu kejadian yang membuat saya sangat Kejadian apa kejadian ini berhubungan dengan apa yang sudah Ibu dapatkan dari laporan ujian yang dimana Evan dan Ifani ketika berada di sekolah seperti Bapak ini di jalan dengan gimana jalan sekolah. Iya Bu, tadi pagi sebelum saya berangkat sekolah saya ngobrol sama Bu Dia dari apa di jalan sekolah. Mungkin saya dipikir sama isi pikiran saya di sini Dapat berubah menjadi lebih baik lagi gitu Bapak Ibu ya. Oke, dengan berakhirnya video tersebut saya akhiri juga untuk materi di pertemuan hari ini. Ibu Jaki.
boleh bertanya, silakan. Drama sedikit. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat apa yang dilakukan. Nah, yang dilakukannya itu nanti Bapak Ibu harus bisa menentukan apakah itu pemupuk, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, atau manajer. Nah, ada yang bersedia jadi siswa? Yang paling muda? Oh iya, siap. Pak Irfan sebagai siswa. Nah, sekarang kita akan mencoba yang sebagai gurunya saya dulu. Karena saya senang melakukan hal ini. Ya, silakan Pak Irfan dari depan. Nah, anggap aja telah. Nah, nanti saya akan membuat kronologinya. Dari gerbang Pak. Jangan jauh. Ya, pada di suatu pagi hari ada siswa yang datang terlambat. Datang pukul 7.20. Dia berlari ke sekolah. Lari. Irfan, kenapa kamu terlambat? Ban saya bocor, Pak. Wah, gak ada alasan. Kamu lari 2 keliling di lapangan basket. 20 kali. 20 kali. Kebanyakan. Ya, lari. Saya udah WhatsApp kali kelas. Saya gak mau tahu. Pokoknya bapak gak ada urusan. Pokoknya kamu harus lari. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nego dong. Biar saya ada temennya yang berdiri, walaupun saya masih kuat berdiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya peragakan tersebut itu termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana kira-kira? Penghukum. Penghukum. Duh, kalau menurut Bapak Ibu di posisi kontrol penghukum itu baik atau tidak? Tidak. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu di posisi kontrol ini yang nantinya akan mengakibatkan seperti apa pada siswa ini? Tapi sebelum Bapak Ibu jawab, kita akan mendengar dulu dari Pak Irfan. Jika misalkan saya suruh seperti itu, gimana rasanya? Saya bakal dendam sama Bapak. Iya, yang intinya mungkin nanti itu ya kan saya itu pasti kena mental ya, wah karena piket gitu ya kan. Itu hal positifnya satu ya. Mungkin untuk hal negatifnya itu ya apa? Ya mungkin kayak saya pribadi sebagai siswa ngeliatnya wah parah banget nih guru nih, gak ada toleransinya banget gitu. Padahal udah WhatsApp balik kelas gitu. Kemudian kan karena kan kayak ban bocor itu kan emang suatu hal yang memang di luar ini ya, beda sama macet gitu. Iya, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan, silakan duduk kembali. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu di posisi penghukum ini akibatnya akan seperti apa pada siswa ini? Ada yang mau menjelaskan Bapak Ibu? Ada? Yang pernah dihukum? Udah, gantian. Dari drama yang seperti itu, apa yang sebenarnya akibat apa yang akan diderita oleh siswa nantinya? Tanya siswa bapak aja itu ada di pojok. Ada siswa saya di pojok. Ya mungkin akibat jeleknya itu akan merasa pendendam ke gurunya, karena gurunya juga tidak mau mendengarkan seperti apa gitu ya, masalahnya, alasannya gitu, langsung dihajar aja kan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin dari drama tersebut pasti Bapak Ibu sudah mengetahui yang
hukuman seperti itu. Nah ya, kalau ada anak juga yang nggak mau rapi-rapi, barisnya terus diomel-omelin ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ada siswa lagi nggak? Yang mau ada siswa lagi? Masih terlambat. Nah, masih kondisinya terlambat. Yang jadi gurunya kayaknya kalau ini cocok sama Bu Lela. Jadi Bu Lela nanti akan memperlakukan sebagai guru. Guru yang karakternya apa? membuat merasa bersalah. Ini cocok sekali. Saya lah sebagai muridnya saya sebagai siswanya, ibu sebagai gurunya. Ini lagi terlambat, masih terlambat. Nanti dulu. Langsung aja. Tugas. Yang ngerjain tugas. Oke. Siapa yang jadi siswanya guru? Saya siswanya, ibu gurunya. Oke. Ibu mau nyamperin saya dulu apa saya nyamperin ibu? Saya dulu, saya yang saya di meja. Misalkan ini meja. Nah, kita buat meja. Ini jago berakting. Nah, nih. Pada suatu ketika di suatu kelas pagi-pagi biasanya banyak PR gitu. Nah, jadi saya burung. Tiba-tiba ada Bu Lela sebagai guru datang. Yang menghampiri saya. Guru datang. Yang menghampiri saya. Assalamualaikum. Mungkin seperti itu yang dilakukan oleh seorang guru yang membuat merasa bersalah. Jadi intinya si siswa itu akan merasa bersalah dan merasa gagal untuk dirinya, ya. Jadi dia gagal atas dirinya, tidak dapat mengerjakan tugasnya, ya. Nah, oke, itu untuk membuat merasa bersalah. Oke, nah, sekarang kita akan mempraktekkan sebagai teman. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu ada yang di posisi ini. Pasti. Misalkan. Nah, jangan kaget. Kita sebagai teman. Nah, ini di posisi
kita jadi berbicaranya gimana sih seorang teman, ya. Jadi siswa itu kita anggap sebagai teman kita sendiri. Nah, terkadang kalau untuk di siswa kita, karena jenjangnya sudah jenjang SMK, nah, terkadang posisi ini kita sebagai teman, terkadang siswa juga Muncak. mengejar di posisi teman ini. Tetapi terkadang ada baiknya juga kita melakukan sebagai teman ini, ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya pahami secara Secara umum aja ya. iya secara umum, karena kalau misalnya nanti menggunakan teknik segala macam ya kita jadinya guru BK Itu mungkin dari saya. Jadi tidak murni secara keseluruhan diambil ya, dia hanya bagian kulit-kulitnya aja. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tidak dibuka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ini hanya kita mendiseminasikan aja. Nah, apa yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Nah, ada waktunya juga terlalu panjang. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup untuk acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Kemudian mohon dimaafkan juga atas kekurangan dari kelompok kami. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya.